Salah satu kesalahan terbesar pengusaha pemula, terutama ketika menawarkan produknya lewat media sosial, adalah fokusnya cuma jualan, jualan, dan jualan. Semua postingannya di media sosial adalah tentang jualan, posting produk, kasih penawaran, diskon segala macamnya tanpa pernah menanyakan atau berkomunikasi sama sekali dengan target market mereka. Kesalahan terbesarnya di sana. Dari pertama kali buka akun langsung postingannya jualan, buat kontennya, videonya, gambarnya semenarik mungkin, dan semuanya adalah penawaran, penawaran, penawaran. Kesalahan terbesarnya di sana. Kenapa? Karena bahkan kita belum tahu yang ngefollow ini siapa, atau mungkin jangan-jangan malah belum ada yang follow karena baru buka, baru bikin akun medsos, baru bikin akun Instagram, baru bikin akun Facebook, baru bikin akun TikTok, tapi kemudian isinya adalah jualan, jualan, dan jualan. Nah, masalahnya di sini, ketika kita baru bikin akun media sosial, ketika kita baru mulai berbisnis, kita harus tahu bahwa yang namanya market, pasar itu dibagi tiga. Ada cold market, warm market, dan hot market. Kalau kita bicara kepada hot market, orang-orang yang udah kenal siapa kita, orang-orang yang udah berminat dengan produk kita, dan orang-orang yang udah siap beli, udah siap belanja, atau bahkan mungkin sebelumnya udah pernah belanja dan kita mau tawarkan produk berikutnya. Artinya mereka udah hot market, kita tawarin diskon 10%, diskon 20%. It's okay, itu bener. Justru kalau kita bicara sama orang-orang yang udah siap mau belanja, kita jangan lagi kasih testimoni, kita jangan lagi kasih edukasi, salah. Langsung di closing, itu bener baru top, pasti laku adanya. Tapi kalau kita baru bikin akun, kita harus tahu, kita akan dealing, kita akan berurusan dengan orang-orang yang masih cold market. Cold market itu bahkan belum tahu siapa kita gitu loh. Ibaratnya, kita misalnya Anda cowok ketemu cewek di jalan belum kenal tiba-tiba nyamperin ngajak nikah, nah itu kan nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Siapa Anda, siapa saya, siapa lu, siapa gue. Yang bener adalah ketika kita baru buka akun media sosial, kita baru mulai berbisnis, baru mulai akan berjualan, maka yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita bisa menghandle para cold market ini. Cold market adalah orang-orang yang bahkan belum tahu Anda siapa, belum kenal Anda siapa. Cara berurusan dengan mereka, cara mengubah mereka menjadi warm market bukan dengan cara ditawarin jualan, melainkan dengan cara apa? Kita berikan edukasi. Kecuali kalau barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang memang sifatnya komoditas, yang sifatnya adalah barang-barang umum, itu pun kita harus targetkan kepada target market yang jelas. Misalnya, Anda jual baju, jual kaos, jual kemeja, seperti itu kan. Itu barang-barang ya udah, nggak perlu diedukasi lagi. Tapi harus jelas target marketnya siapa. Ke orang yang butuh baju kaos, yang butuh kemeja. Mereka nggak perlu diedukasi lagi, mereka lagi butuh barangnya, mereka akan beli. Tapi kalau kemudian kita memiliki satu barang yang unik, yang memang para market itu harus kenal dulu dengan Anda siapa, harus membangun otoritas dulu. Mulailah membangun edukasi dan informasi dulu. Kalau perlu entertain lah dikit-dikit, entertain tipis-tipis, bikinlah konten-konten yang menarik. Menarik dalam arti bukan penawarnya menarik, bukan berarti sale cuci gudang 70%, bukan itu maksudnya yang menarik. Yang menarik adalah, misalnya saya kasih contoh, Anda jualan susu protein misalnya, untuk target market yang spesifik, yaitu para orang-orang yang lagi nge-gym misalnya. Gimana cara bangun brandnya? Bagaimana cara membangun konten yang menarik sehingga memberikan edukasi kepada calon target market Anda? Salah satu caranya adalah Anda bisa jelaskan bahwa kalau Anda suka nge-gym, Anda lagi pengen bangun otot, lagi pengen nurunin lemak, lagi ingin membentuk badan yang bagus, maka yang diperlukan adalah makanan-makanan atau nutrisi-nutrisi yang tinggi protein, yang rendah karbohidrat, dan sebagainya. Di sanalah Anda bisa berikan penelitian-penelitian, bisa berikan hasil riset, bisa berikan bagaimana tips melakukan 10, 20, 30 push up seperti itu sehingga bisa membakar lemak lebih banyak. Bagaimana bisa membangun otot dan menurunkan lemak, atau body recomposition misalnya. Konten-konten seperti ini akan membuat target market Anda di luar sana tertarik dengan akun Anda. Itu dulu satu. Kedua, setelah mereka tertarik, mereka melihat konsistensinya. Ternyata nih akun ini banyak nih posting tentang cara bangun otot, cara ngecilin lemak, cara mengubah bentuk badan dan segala macamnya. Mereka akan follow. Nah, dengan Anda melakukan konsistensi seperti ini, ingat, ini belum jualan. Anda konsisten, edukasi, memberikan informasi, maka Anda akan menarik follower-follower, orang-orang yang tertarik dengan apa yang akan Anda tawarkan. Bayangin, Anda jualan produk suplemen makanan, jualan susu protein, tapi kemudian yang follow akun Anda adalah orang-orang yang juga
lagi nge-gym, lagi fitness, lagi pengen bentuk badan. Itu artinya apa? Itu ibaratnya gini, Anda bikin kolam, Anda isi ikan, ikannya Anda bikin lapar. Seperti itu. Jadi ketika nanti Anda udah membangun sebuah otoritas, artinya ketika Anda memberikan satu penawaran produk susu protein, itu produk yang Anda jual, marketnya udah jelas, udah ada di sana semua follower-follower Anda di Instagram, di TikTok, dimanapun seperti itu ya. Jadi inilah yang akhirnya bisa membuat dagangan Anda laku karena Anda jual ke market yang tepat. Karena ketika Anda jualan, follower-follower Anda adalah target market ideal Anda. Jadi jangan baru bikin akun Instagram, baru bikin akun TikTok, langsung jualan, testimoni dan segala macamnya. Orang nggak tahu siapa Anda dan orang nggak peduli siapa lu, siapa gue. Tapi kalau Anda sudah bangun otoritas, Anda sudah bangun konten yang edukatif, mereka follow, mereka percaya sama Anda, dan ketika Anda jualan, maka lakunya akan makin banyak. Nah, ini adalah strategi pembuatan konten yang kita akan bahas sebetulnya lebih dalam lagi di dalam buku 69 strategi marketing dan branding. Bahkan di buku ini juga dijelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa seperti Traveloka, Gojek, bahkan Microsoft, McDonald, Coca-Cola, mereka juga melakukan strategi yang sama. Nah, bagaimana detailnya Anda bisa beli buku ini? Link pembelian bukunya bisa Anda lihat di description video ini. Anda tinggal klik aja. Harga bukunya selama masa promosi hanya Rp100.000. Murah banget dibandingkan dengan benefit yang Anda dapatkan. Dengan Anda akan bisa meningkatkan penjualan Anda setelah Anda membaca buku ini dan mempraktekkan isinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.